jalur agama. Kan goblok, apa hubungannya jalur agama dengan pendidikan, dengan jadi dokter? Frustasi kan, dia bilang benci banget dengan namanya agama. Menjebak, dia bilang itu agama ini memang sialan. Terjadi kalau kamu melawan kekuasaan Islam. Tetapi gereja seperti pendeta Albertus Pati, kita menghindari pertumpahan darah. Itu yang terjadi, ya kan? Akhirnya benar-benar terjadi revolusi tanpa ada perlawanan dari rakyat. Militer pun nggak ngelawan. Itu benar-benar revolusi terjadi dengan cepat sekali tahun 1979 itu. Dan waktu itu Reza Pahlavi sedang ada di Amerika dan tidak pernah pulang lagi selamanya. Ya, karena berobat bilang itu kan, nggak pernah pulang lagi. Kabur buron, ya kan? Tadinya yang buron si Khomeini selama 15 tahun nggak pulang, ya kan? Jadi Bang Thoyib. Kemudian tahun 1979 Khomeini pulang, disambut, dia remote semua pemberontakan itu dari luar. Ingat, dia bukan orang pribumi ya, bukan orang pribumi Persia. Nah, itu yang terjadi. Oke, kita nggak banyak ke sana, ya. Nah, kalau Anda lihat, sebentar ya, saya mau tunjukkan kepada Anda. Ini panjang ya ceritanya ini ya, ceritanya tentang Khomeini ini panjang banget, tapi saya lagi mau apa yang terjadi setelah revolusi itu. Oke, sebentar. Oke, nanti ya, saya carikan dulu. Saya carikan dulu videonya dulu aja deh, video aja. Bagus nih videonya nih. Lihat ya. Informasi-informasi yang ada di Indonesia tentang ini ya, tentang revolusi Iran ini, itu beda banget dengan yang dari luar negeri. Dari Indonesia membangga-banggakan revolusi Iran ini karena terjadinya revolusi agama. Sejak saat itu, agama itu selalu yang jadi nomor satu di Iran itu. Kalau Anda masuk perguruan tinggi, tesnya tes agama. Ya, kalau Anda masuk menjadi PNS, tesnya tes agama. Tesnya agama. Nah, kayak hari ini sekarang lagi dicoba sama pemerintah Indonesia nih dengan bodohnya mau masuk ke apa jadi dokter, tesnya tes agama, jalur agama. Kan goblok, apa hubungannya jalur agama dengan pendidikan, dengan jadi dokter? Oh, supaya dokternya soleha ya, goblok. Nggak penting, nggak ada urusannya. Tadi itu yang terjadi. Ya, seorang kawan saya yang kami baptis di sini ya, orangnya pandai ya, dia seorang IT, anak perempuan. Dia kerja, lamar kerja, terus ya dipanggil, udah beberapa kali interview, dipanggil terakhir sama big boss-nya di perusahaan itu. Terus disuruh masuk ke ruangan, tutup pintu, ditutup pintunya baik-baik. Terus ya ngomong, wah tesnya agama semua. Dari tes 1, tes 2, tes yang terakhir, tesnya agama. Terus ya karena dia menguasai, lolos semua. Nah, terus si bosnya ini bilang, kamu tidak bisa diterima. Loh, yang mana yang saya salah jawab? Dari kemarin semua pertanyaan, bahkan hari ini yang Bapak tanya semua saya jawab. Kalau salah dengan rendah hati mohon dikasih tahu. Supaya saya bisa belajar. Semua pertanyaan-pertanyaan itu kan sudah saya jawab. Hukum Islam apa segala macam. Nah, kamu nggak tahu kesalahan kamu. Nggak tahu, dia bilang. Kesalahan kamu itu fatal. Waktu kamu saya suruh masuk, saya suruh tutup pintu. Kamu tutup pintu dan kita hanya berdua di ruangan itu. Wah, dia kaget bener. Iya, nggak boleh ditutup. Laki-laki perempuan. Tapi kan yang nyuruh bosnya tutup sama dia. Nah, jadi gara-gara itu dia nggak lulus. Wah, dia marah sekali.
Sejak hari itu dia frustasi kan, dia bilang benci banget dengan namanya agama. Menjebak dia bilang itu agama ini memang sialan. Ketemu. Dia ketemu sama seorang temennya, orang Armenian, Kristen. Ya, dia tanya-tanya. Orang Armenia takut kalau ditanya-tanya Alkitab. Kayak Albertus Pati. Nggak berani dia. Ya, takut dia ditanya-tanya Alkitab. Akhirnya orang Armenianya bilang, saya nggak bisa cerita. Tapi ya, dia kalau mau saya kasih link videonya saja. Dikasihlah link video. Ya, makanya orang-orang Iran itu waktu di Iran mereka sudah tahu YouTube, sudah tahu ini ya, nge-zoom segala macam, mereka udah tahu semua. Mereka ibadahnya sama orang-orang Iran yang ada di Jerman, yang ada di Belanda. Akhirnya orang ini dia belajar Kristen di Iran. Ya, dia belajar tentang kekristenan dan jadilah dia mau bertekad. Dia kemudian dari kemari terus sampai sini ketemu saya, ya kita baptis langsung, gampang banget. Ya kan, dia sudah siap, dia sudah marah, dia udah ini, ya kan. Dan dia ngeliat kok beda banget ya dengan kekristenan. Dia belajar Kristen itu dari Alkitab ya, bukan dari khotbah-khotbah. Dia bilang kok beda banget ya dengan isi Al-Quran saya. Ya beda banget. Dia ngerasa beda. Dia tanya kenapa? Kamu dari khotbah? Enggak, bukan dari khotbah. Sebelum saya dengar khotbah itu, saya baca kitab online. Beda banget sama isi Al-Quran saya. Kamu baca perjanjian lama? Baca. Tapi kan kita baca dari perjanjian lama urut ke perjanjian baru. Kerasa banget, ada perubahan. Dari yang perang sampai tiba-tiba yang mereka penuh kasih. Ada perubahan. Dan dia bisa tahu loh, bisa ngikuti ulur setelah Yesus, pokoknya bisa berubah banget, dia bilang. Nah, sementara di Islam, malah kembali. Kalau saya ke Islam, berarti seperti kembali ke perjanjian lama. Dia bilang, oh bahkan sebelumnya saya bilang, bahkan lebih barbar daripada perjanjian lama. Saya bilang begitu. Dia iya, benar. Di perjanjian lama nggak ada potong tangan. Dia bilang, kami di sini potong tangan. Saya ini ketemu ya, ada refugee yang tangannya dipotong gitu ya, kasihan ya. Yang di sana banyak kan nyuri gitu kan, potong tangan gitu kan. Kasihan. Potong tangan itu. Nah, itu terjadi. Nah, kemudian teman-teman Iran ini, dia juga cerita bagaimana revolusi Iran. Orang tuanya tiba-tiba di penjara, teman-temannya beberapa orang Iran yang lain ya. Ada yang satu keluarga, 3 generasi di penjara. 3 generasi di penjara, bayangin. Sama si Khomeini. Sekarang Khamenei, katanya lebih sama saja, dibilang sama saja kejamnya. Pokoknya yang dipentingkan itu hukum Islamnya dulu. Nah, dalam hukum Islamnya itu, kalau sudah sama-sama hukum Islam, maka sesama Islam pun sendiri mereka akan lihat lagi. Kalau kamu mazhabnya beda sama saya, disingkirkan. Dibilangnya nanti, sebentar, ada satu bahasa dibilang anjing kafir. Bukan. Sebentar, nanti saya cari ada satu tadi termnya nggak saya catat ya. Itu ada satu istilah buat ngomongin sama orang yang mazhabnya beda sama mereka. Oh, itu bisa dipenjara. Mazhab beda itu bisa dipenjara. Makanya di dalam Islam mayoritas itu ya, kelihatannya damai karena yang nggak mau rukun itu di penjara. Makanya saya kemarin bilang sama Albertus Pati kan di Zoom-nya, di link YouTube-nya si gereja mana itu, GKI mana itu. Kalau mau damai-damai saja, jadilah Islam. Saya bilang gitu. Nanti nggak ada gereja dibakar, nggak ada gereja ditutup. Ya, karena nggak ada, karena kan nggak ada orang Kristen lagi. Jadi tinggal orang Islam sama orang Islam berantem sendiri. Nah, tapi nggak ada isu gereja ditutup, gereja dibakar, nggak ada, karena udah nggak ada gereja. Kamu boleh nggak jadi Kristen? Boleh. Yang penting kamu jangan pribumi. Ya, kalau kamu pribumi, orang Persia, ya, jadi Islam, jadi Kristen, masuk penjara. Kalau orang Armenia boleh, ya kan ada yang pelarian dari Azerbaijan itu kan, boleh, jadi Kristen, Armenian. Tapi kalau kamu bukan orang Armenian, hanya orang Armenia ya, atau bukan imigran, kalau saya orang Tionghoa datang ke sana, itu orang dari Indonesia, terus saya dari Eropa ke sana, Kristen boleh. Nah, tapi kalau kamu orang Yahudi, langsung dipenjara, diinterogasi. Jadi jangan sampai ada kamu orang Yahudi deh pokoknya di situ. Bisa nggak pulang aja. Ya, atau kamu orang misionari, pendeta, jangan sampai tuh datang ke sana tuh. Ya. Nah, itu terjadi. Singkirkan semua. Dan informasi-informasi, dia bilang ya, teman saya ini, informasi yang kamu dengar semua itu di luar salah semua. Nggak ada yang benar.
tahun 2020 kemarin ada demonstrasi besar-besaran. Dibilang yang mati 100 berapa orang dia? Enggak ya, yang mati tuh 15.000 katanya. Banyak banget diberondong pakai senapan mesin katanya. Diberondong dengan senapan mesin. Hal itu yang terjadi kalau kamu melawan kekuasaan Islam. Dan itu sedang disiapkan oleh Yusuf Kala dengan Anies Baswedan. Ya, yang kalian semua, bahkan orang-orang Kristen pun, ya ada yang damai-damai saja. Damai-damai saja. Wah, hati-hati ya. Mengerikan sekali. Sebelum saya lanjut, ini mungkin Raja Uti akan cerita revolusi Iran sampai tambahan sama itu tadi ya, yang demo 2020 kemarin ya, bulan Desember itu. Silakan Raja Uti. Nanti saya siapkan dulu yang ininya.